Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kami akan mengisahkan kisah Abdullah bin Ummi Maktum, bagian 1. Manusia buta yang Allah turunkan 16 ayat yang berkenaan tentang dirinya. Ayat-ayat tersebut senantiasa dibaca dan diulang-ulang terus para ahli tafsir. Siapakah yang telah membuat Nabi mendapatkan kecaman dari langit dan telah membuat beliau gelisah? Siapakah yang telah membuat Jibril dan Amin turun dari langit untuk menyampaikan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah wahyu yang berkenaan dengan dirinya? Dialah Abdullah bin Ummi Maktum yang menjadi muazzin, orang yang mengumandangkan azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum adalah penduduk asli Mekah berkebangsaan Quraisy yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sepupu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Ayahnya bernama Qais bin Zaidah. Ibunya bernama Atikah binti Abdullah. Ia dipanggil dengan sebutan Ummi Maktum sebab saat ibunya melahirkan ia sebagai anak yang buta. Ibunya melahirkannya dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui orang. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan terbitnya sebuah cahaya di Mekah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dadanya untuk beriman. Dia termasuk orang yang pertama yang masuk Islam. Ibnu Ummi Maktum menjalani segala ujian yang dirasakan dan dideritakan oleh kaum muslimin di Mekah dengan segala pengorbanan, keteguhan, dan kesabaran. Ia merasakan siksaan bangsa Quraisy sebagaimana yang dialami oleh sahabatnya yang lain. Ia merasakan kebengisan dan kekejaman yang mereka lakukan. Meski demikian, ia tidak pernah beringsut dan tidak pernah patah semangat. Imannya tidak akan goyah, imannya maupun sedemikian, karena berpegang teguh dengan ajaran agama Allah. Senantiasa berpegang dengan kitabullah, mempelajari dengan baik syariat Allah, dan selalu datang dan bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia begitu seringnya mendampingi Rasulullah dan begitu hafal dengan Al-Quran hingga ia tidak pernah melewatkan satu kesempatan pun untuk bersamanya. Dan apabila ada kesempatan untuk melakukan itu, maka pasti ia menjadi yang pertama melakukannya. Bahkan keinginannya untuk melakukan hal ini membuat ia berkeinginan untuk mendapatkan jatah bagiannya dan jatah orang lain untuk dirinya, agar ia bisa mendampingi Rasulullah dan mempelajari Al-Quran sebanyak-banyaknya. Pada masa-masa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali melakukan pertemuan dengan para pemuka Quraisy karena berharap mereka berkenan untuk masuk Islam. Suatu hari beliau berjumpa dengan Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya yang bernama Syaibah bin Rabi'ah. Turut bersama keduanya adalah Am bin Hisham yang dikenal dengan Abu Jahal.
Umayyah bin Khalaf dan Walid bin Al-Mughirah, orang tua Khalid bin Walid. Rasul melakukan pembicaraan kepada mereka, mengajak mereka serta memperkenalkan Islam kepadanya. Rasul amat berharap agar mereka mau menerima penawaran Rasul atau menghentikan penyiksaan yang mereka lakukan terhadap para sahabat Rasul. Saat Rasulullah SAW sedang mengadakan pembicaraan dengan mereka, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Ummi Maktum yang meminta Rasulullah SAW untuk membacakan ayat-ayat kitabullah kepadanya. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan padaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah SAW lalu berpaling darinya. Ia membuang wajahnya dari Ummi Maktum. Ia lalu melanjutkan pembicaraannya dengan para pembesaran Quraisy tadi. Rasul masih berharap agar mereka mau menerima Islam, sehingga dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam, maka agama ini akan semakin kokoh dan dapat mendukung dakwah Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW selesai mengadakan pembicaraan dengan mereka, beliau hendak kembali ke rumah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mata beliau menjadi kabur, sehingga beliau merasa pusing. Lalu turunlah beberapa ayat kepada beliau. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan ajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri dan beriman. Dan adapun yang datang kepadamu dengan segera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis atau malaikat yang mulia lagi berbakti. Ayat yang dibawa turun oleh Jibril ke hati Nabi SAW tentang Abdullah bin Ummi Maktum ke ayat 16 tersebut senantiasa dibacakan sejak diturunkan hingga hari ini, dan akan terus dibaca manusia hingga Allah mengakhiri riwayat bumi ini. Sejak saat itu Rasulullah senantiasa memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum ketika ia datang dan singgah di majelis Rasulullah. Beliau juga senantiasa menanyakan kondisi Abdullah dan memenuhi segala kebutuhannya. Hal ini tidak mengherankan, sebab karena Abdullah bin Ummi Maktumlah Rasulullah SAW mendapat kecaman keras dari langit. Begitu Quraisy makin mengencarkan usaha mereka dalam menganiaya Rasulullah dan para sahabatnya pengikutnya, maka Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah. Abdullah bin Ummi Maktumlah yang menjadi orang yang paling cepat meninggalkan tanah airnya dan berlari menyelamatkan agamanya.
Ia dan Mus'ab bin Umair adalah orang pertama dari para sahabat Rasulullah yang tiba di Madinah. Begitu Abdullah bin Ummi Maktum di Yastrib, ia dan sahabatnya selalu membacakan dan mengulang-ulang Al-Quran kepada semua penduduk Madinah. Mereka berdua mengajarkan kepada penduduk Madinah ilmu tentang agama Allah. Saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, ia menjadikan Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai dua orang muadzin yang menyerukan kalimat setiap hari sebanyak 5 kali. Keduanya diperintahkan untuk menyeru manusia mengajarkan amal terbaik dan meraih keberuntungan. Hanya sekian dulu ya teman-teman. Kisah Abdullah bin Ummi Maktum bagian 1. Tunggu di bagian-bagian lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.